washabi wajhi wadiyati wa bisolih wa dalam al-imam al-ulama al-habib Ahmad bin Jalal al-Hamsi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang bab toharoh. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Faslun utawi ana fasal suci fi nawaqidil wudu'i ing dalem nerangake pira-pira perkara kang batalake wudu. Jadi menjelaskan tentang sebab-sebab yang membuat wudu kita itu menjadi batal. Baik itu sebabnya yang ada cuma satu ataupun lebih dari satu. Nah, ini ada berapa di sini, yaitu dijelaskan di sini ada 4 ya. Jadi yang membatalkan wudu ini ada 4. Arba'atun nawaqid. Wayang wudu lan batalake al wudu'a ing wudu. Apa al khariju perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah siwijine dalan loro. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Dua jalan itu apa? Kubul dan dubur. Ail kubuli wad duburi. Baik jalan yang depan ataupun yang jalan yang belakang. Ala makana, nah, sesuai dengan apa yang biasa ditemukan. Bahkan ini sawaun kana al khariju muqtadan, baik yang keluar itu sesuatu yang lumrah, yang biasa, misalkan baulin, air kencing, goitin, orang BAB, ataupun rihin itu entut, itu sesuatu yang biasa. Atau ghairu muqtadin, yang keluar itu bukan sesuatu yang biasa, seperti dudin itu ulet, atau damin darah, atau hasotin itu kerikil. Ada orang kok BAB ngoten niku terus metu kerikile, klotak metu. Nah itu ya tetap batalke wudu. Atau seandainya orang itu dia kencing, air kencingnya enggak keluar. Nah, sebelum kencing air kencingnya keluar kok metu ono apa watu klotak metu, ya tetap batal. Jadi pokoknya segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau belakang niku ya membatalkan wudu. Nah, ini ada orang itu ya kekuasaannya Gusti Allah dilala, ya Allah itu memberikan kesehatan itu sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah gitu. Ada orang itu lagi kencing atau niku kok ngerti metu krikile keluar. Tapi ada juga orang yang dia tidak bisa keluar karena kencing batu niku. Akhirnya ditembak di laser niku nek cara sakniki dokter niku. Lah itu dipecah nang jero terus nembe baru bisa dikeluarkan. Nah, ini pertama yang membatalkan wudu itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul jalan depan ataupun dubur jalan belakang, baik yang keluar itu sesuatu yang biasa ataupun lumrah ataupun sesuatu yang tidak biasa. Kemudian wayang kudu al wudu'a aidon, wayang kudu lan batalake al wudu'a ing wudu aidon hale padha karo metune suwi-wiji saka dalan arep mburi apa zawalul akli ilang akal binaumin sebab turu au ghairihi utawa sakliyane naum. Nah, yang kedua yang membatalkan wudu yang kedua hilang akal disebabkan karena tidur ataupun karena selain tidur. Nah, jadi di sini ya termasuk tidur, terus kemudian gila, ataupun orang kena ayan, atau orang yang semaput, ataupun orang yang mabuk. Nah, hilang akal. Nah, tandane hilang akal itu kalau dia itu tidak bisa apa istilahnya itu tamyiz, itu membedakan sesuatu dengan akalnya. Kayak wong mabuk niku kan ora iso mbedakake nang ngarepe iki sapa-sapane ngoten niku. Nah, ngerti ana wong wedok ayu ya ora diembat ae wong mabuk. Padahal ya wong wedok ayu niku ya adike dhewe misalkan. Nah, bahkan yang lebih kacau meneh ya mboke dhewe, ra iku tau bilang dali.
Ya mergo ilange wis akal kuwi. Nah, terus termasuk juga orang tidur itu ya kategorinya akalnya ya hilang. Makanya orang tidur itu tidak kena taklif. Nah, syaratnya taklif itu kan berakal dan balik. Nah, kalau dia tidur, asal tidurnya tidak sembrono ya. Jadi kecuali kalau tidurnya sembrono, kalau ada orang tidur jam 10 pagi untuk bangun-bangun maghrib, berarti ninggalkan sholat duhur, ninggalkan sholat asar, maka dia nggak berdosa. Kalau tidurnya itu masih normal, betul-betul dia saking kesel yang nonton itu, sama sekali nggak krungu adzan duhur, nggak krungu adzan asar, krungune mau adzan maghrib. Nah, pas nah iya, mungkin pas poso niku biasanya. Nah ini termasuk tidur yang dianggap udzur, artinya terbebas dari taklif. Tapi ya meskipun demikian ya tetap sholatnya wajib diqadha. Nah, beda nek misalkan orang sudah adzan duhur jam 1 urung sholat duhur malah turu. Nah, tangi-tangi jam 4 ya itu maka nanti dia dosa ngoten niku. Terus kemudian Nabi pernah mengatakan wika usahi al-ainani. Tadi cagake ngantuk niku yo meripat gitu. Faman nama falyatawaddo. Jadi kalau meripate ora iso nyagak, nah itu berarti turu. Barang siapa yang tidur maka berwudulah. Wa kharaja bin naumi an-nu'as. Beda kalau itu tidak tidur tapi dia ngantuk. Dan tidur yang tidak membatalkan juga ini yang mumakin ya, ilanau wa mumakinin mak'adatahu minal ardi. Nah, kalau orang yang tidurnya itu dia menetapkan pelungguannya di bumi atau di lantai, maka nggak batal. Kayak misalkan kita nih tidur nih kan di kayak. Nah, niku bukan niku burine kakak buatan. Nah, misalkan nih tak ngono niki mapet. Kan turu sak ngono ya mboten batal. Nah, sing sering terjadi niku nyuwun sewu, misal pas Jumatan. Iya. Ada orang ngeten niki diangkat. Niki kan diangkat kan buka ngono niki. Nah, kalau ngeten niki. Iki ya batal. Apa meneh kok ora sendean. Nah, itu tambah batal, tangi-tangi melek langsung salat ya mboten sah. Mana hati-hati nek misalkan Jumatan diusahakan posisinya niki ya sila, kalau niki ditetep-tetep. Nah, kalau misalkan paite turu ya berarti mboten batal. Kecuali wis sila ngeten iki terus saking ngantuke glipang kae ngangkat ya ini ya batal. Nah, tetap batal. Yang enggak batal itu kalau ininya enggak kebuat. Senajan dia itu selama tidur tidak ngentut. Ini masalah bukan masalah ngentut atau tidaknya. Masalah itu dia netepke napa mboten niku. Walaupun dia itu tidur terlentang terus ngongkon koncone tolong ya aku diawasi iki aku selama turu mlumah iki ngentut apa ora. Terus setelah dititani tenan, ora, kowe mau ora ngentut, ya tetep batal. Masalahnya bukan masalah ngentut orane. Mlumah. Apa istilahnya gara-gara mlumah niku. Nah, beda dengan ngantuk. Ngantuk dengan tidur niku benten. Ciri-cirine ngantuk napa? Wa min alamatin nuasi tondo-tondone ngantuk yang pertama sima'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu, masih bisa mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Dengar ya. Nah, wa illam yafhamhu meskipun orang paham gremeng-gremeng. Jadi kalau misalkan masih krungu meskipun orang paham itu berarti ngantuk. Tapi kok nek misalkan iki rameh ngeten niku ono sing guyu ono sing ngomong ora nyambung. Oh, sepi banget ya. Kayak wong Jumatan niku. Jumatan juk protes. Iki piye to iki kok Jumatan ora ono khutbah. Lah wis khutbah kok. Lah kok aku ora krungu. Wah, ya turun mergone itu berarti. Jadi kalau ngantuk itu masih terdengar suara sekitar meskipun gremenyang enggak paham. Aja agak langut-langut ngoten niku. Niku berarti ngantuk. Nah, ketika misalkan jenengan meskipun mlumah terus ada gelir-gelir tapi masih bisa mendengar suara di sekitar meskipun ora jelas, niku berarti belum batal. Belum tidur. Nah, berarti belum tidur itu berarti belum batal, cuma ngantuk. Sini ngawang-ngawang. Iya. Tengah-tengah. Nah, bedanya tondone tidur ar-ru'ya. Nah, kalau tidur itu berarti ngimpi. Atau dia kadang-kala tidak mimpi tapi dia
tidak mendengar keramaian di sekitarnya. Mas, kalau itu berarti tidur. Apa meneh tambah mimpi, ya cetok tidur. Apa meneh tambah basah, ya cetok tidur tenan. Berarti ya harus berwudu. Nah kalau ragu pripun, falau syakka hal nama au naus. Kalau dia ragu, aku ki mau turu apa ngantuk, maka fala naqdo li wudu'ihi, kembalikan ke asalnya. Asalnya kan sebelum turu kan melek, berarti asalnya melek, berarti tidak batal. Jadi kalau ragu niku dibalikin ning asale. Aku ki mau turu ora. Lah awalnya turu apa ora? Nah, ora ya berarti ora. Yang penting begitu kita ragu langsung tak mboten ora turu kok, ya itu berarti lanjut, nggak perlu wudu lagi. Tapi nek terus-terusan ragu, turu ora. Aku turu ora, ya batal tenan mangke. Nah, ya kayak misalkan jenengan sudah berwudu, terus yang diragukan niku batal atau tidaknya. Wis ceto wudu, aku wis wudu, cuma yang diragukan batal atau tidaknya. Berarti batal belum? Belum batal, karena kita yakin bahwa kita ini sudah wudu. Aku wis wudu kok, cuma aku ragu wuduku batal apa urung. Nah kalau orang sudah wudu niku kan asalnya pun suci nggih. Nah, kalau ragu batal atau belum, kembalikan ke asalnya, berarti dia belum batal. Nah, berbeda kalau dia ragunya aku wudu urung ya. Wudu apa belum? Wudu apa belum? Ya berarti belum wudu. Nah, kayak dene misalkan jenengan sholat malamnya habis hubungan suami istri. Cuk ragu, aku junub urung ya. Ya berarti urung junub. Nah, ini berarti ya enggak sah sholatnya, kudu junub. Dan ini pernah kejadian betul. Rencang kula niku ya salat ngimami meneh. Wis ngimami salat subuh. Rampung salat kelingan, aduh, aku lali mau bengi bareng ngeloni bojoku urung adus gitu. Ya batal salate. Atau jamaahnya gimana? Ya jamaahnya kudu dikandani, batal kabeh. Istilahnya kudu dibaleni. Lagi mana kudu ganti-ganti dieling-eling bareng kelon kali bojone niku aja lali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi ya tondone orang yang memakin ma'adahu atau tamkin ala yakuna bainal ma'adati wal maqori tajafin. Sekiranya itu dia dengan niki bokong niki nggon pelungguan bokong dengan lantai itu tidak ada benggang, tajafin itu benggang. Maka kalau misalkan ono benggang, nah misalkan lantainya ini mboten roto, mboten bejal-benjul jenengan kaya nang bantalnya empuk banget ono niku sehingga ada longgar lowong niku ya itu berarti batal. Maka paling tidak di lantai yang keras ini atau di atas kursi, misalnya kursi yang dari papan. Nah niku mboten apa-apa. Tak ngono niku. Nah, tapi kalau misalkan ini gampang gliyut ngoten niku sehingga kadang sok ini keangkat ngoten niku. Nah, niki ya batal. Terus kemudian alla yukhbiruhu adlun bi khuruji syai'in minhu inda Ibnu Hajar wa khalafahu Romli. Ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar di sini mensyaratkan orang yang tidur dengan menetapkan pelungguan tak ngoten niki dianggap tidak batal wudunya kalau memang terbukti dia tidak kentut. Tapi kalau misalkan ada yang mengatakan walaupun lungguhe ngoten niki tak set terus ana sing ngandani, wah iki mau ki ngentut lho kuwi, lho ngerti ya suarane krungu kok. Ya tetap batal meskipun dia ditetapkan ngoten niki. Paham nggih? Walaupun ditetapkan ngoten niki, kalau ada yang orang dipercaya ngasih tahu dia kentut ya tetap batal. Nah, beda kalau tidur terlentang, meskipun tidur terlentang kok mboten ngentut ya tetap batal. Nah, karena terlentangnya itu. Jadi syaratnya di sini syarat yang duduk yang tidak membatalkan wudu, tek ngoten niki. Niki kan yang pertama ayyastaiqido alal halatil lati nama alaiha. Syarat
orang yang tidur menetapkan pelungguannya yang tidak batal wudunya. Yang pertama, ketika dia bangun masih dalam posisi seperti halnya dia tidur. Nah, kalau dia posisi tidurnya ngeten niki, ya bangun ya masih ngeten niki. Tapi kalau misalkan dia awalnya walaupun ditetapkan ngeten niki tok tok. Nah, kok ngerti-ngerti kok ngadepe rono. Nah, misalnya pertama tidurnya ngadep ke sana, kok ngerti posisinya ke sana, ya berarti ya batal. Atau ngerti-ngerti ya dia ngeten iki ya tetap batal. Artinya ketika dia bangun itu posisinya itu masih tetap seperti ketika dia tidur. Terus yang kedua, ayyakuna muqatilal khilqah fayang taqitu wudu'u nahifin la yahmusu bi khurujil khariji. Dia orang yang termasuk apa istilahnya itu secara penciptaan itu normal. Nah, beda kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang dia itu sebenarnya keluar kentut tapi seringnya mboten krasa. Orang yang kentut di sini di mboten patiya krasa niki. Jadi dia nggak merasakan bahwa dia itu kentut. Kayak dalam kondisi biasa ngeten niki ora ana swarane, ora ana ambune. Nah, kalau misalkan walaupun dia itu duduknya ditetepkan ngeten niki, tapi dia ini ngentut, ya tetap batal. Tandanya entut itu kan bisa diciri dengan suara atau bisa juga diciri dengan bau. Nah, contohnya niku. Kalau misalkan walaupun tidak bau tapi ada suara dan itu betul-betul dari kentut, ya kentut. Atau dia tidak ada suara tapi wonten mambu. Mambune cetok, mambu entut, ya batal. Terus kemudian yang ketiga tadi, menurut Imam Ibnu Hajar, kalau tidak ada yang ngasih tahu kalau dia kentut, nek ono sing ngandani senajan turu di kepetan itu ono sing ngandani, oh kowe iki ngentut, ya berarti batal. Tapi kalau menurut Imam Ar-Romli niku tidak. Terus yang wudu wudu'a, batalnya wudu yang berikutnya kan pokoknya ada 4 nih, ini baru 2. Yang pertama tadi keluar dari kubul dan dubur, yang kedua tidur atau hilang akal disebabkan tidur atau yang lainnya. Wayang kudul wudu'a lan batalake al wudu'a ing wudu apa masuk kubulin au duburin adamiyin, menyentuh kubul atau duburnya anak Adam. Minhu, baik itu dari dirinya sendiri au min ghairihi atau dari milik orang lain. Demok dalan ngarep karo demok dalan guri. Sudah punya wudu, demok baik itu miliknya sendiri atau milik orang lain. Maka niki kita masuk ngati-ngati niki nggih. Menyentuh ini baik itu dia min saugirin au kabirin au hayyin au mayyitin dakarin au unsa ing taqada wudu'ul masih. Ada orang itu dia sudah berwudu, ampun wudu dilalah anaknya pipis ataupun jaluk mandi didusi terus kedemak kemaluannya, meskipun itu masih cilik umur setahun 2 tahun katalah, atau bahkan umur nembel 5 sasi pun nek kedemak kemaluannya bayi niku ya batal wudune. Karena di sini dikatakan menyentuh kemaluan ataupun dubur milik sendiri atau milik orang lain, baik itu sudah dewasa ataupun masih kecil, baik itu hidup ataupun mati, tetap batal. Wis wudu kok ana mayit didemok-demok. Wah, iki biyen zaman uripe ora iso demok, mumpung mati tak demok. Ora gawean. Ya tetep batal nanti. Sing batal sapa sing demok. Nah sing didemok mayit ya ora batal, ora cukup kemudian mayitnya diwuduni lagi, ya enggak. Nek mayit itu wudunya cukup sekali saja. Nah niki lek batal niku bibat nirrohati au butunil asobii, dengan roha. Roha niku niki bagian dalam. Nah iki jenenge roha. Jadi roha niki sing batasan niki roha. Niki roha, niki butunul asobi. Nah, semua ini namanya kafun, telapak tangan, efek-efek. Jadi telapak tangan itu terdiri dari ini rohatun, tengah niki, sama butunul asobi, bagian dalam jari. Jadi yang batal kayak niki. Sehingga kalau misalkan jenengan demok nganggo niki ya mboten napa-napa. Nah, cara niki kan ditangkepnya niki. Jadi atau dipetel kayak niki. Nah, jadi kalau misalkan ini yang ketutupan itu kedemok itu ya berarti batal. Kalau ini ya enggak batal. Atau bagian earphone ini pinggir itu enggak apa-apa. Tapi hati-hati ini agak rawan nanti kalau kesini ya iso batal. Nah,
batasan ini dipetalke tadi iki. Dengan bagian dalam roha ataupun bagian dalam jari-jari. Kabiron kana au sogiron, baik itu dia orang dewasa ataupun anak kecil, walau waladahu, meskipun anaknya sendiri, meskipun mahrome, anaknya dewe, walau maitan, meskipun itu mayit. Nah, ini tetap membatalkan wudu. Kabiron kana au sogiron, walau waladahu, walau maitan. Ini yang ketiga nih. Terus terakhir yang keempat, wayang utulan batalake al wudu'a ing wudu apa iltika ubasyaratai rajulin wa imra'atin, ketemune kulit lorone wong lanang lan wong wedok, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Kabiro ini yang dua-duanya itu dewasa, dua-duanya dewasa. Ini kalau persentuhan kulit syaratnya itu harus sudah dewasa. Tapi kalau menyentuh kelamin tidak ada syarat harus dewasa. Mati ya. Kecil pun Mati ya. tetap Batal. mati ya tetap batal. Nah kalau mayit disentuh ya batal. Tapi kalau persentuhan kulit misalkan gitu, jenengan sudah punya wudhu, nah tiba-tiba ada anak kecil wedok umur setahun terus didemok, berarti belum batal. Artinya dia belum balik. 2 tahun didemok belum batal. Tapi niki kedah hati-hati, kecuali walaupun masih kecil tapi kok sing demok niku nyahwati, ya tetap batal. Nyahwati umur rangsang ngono, wah ana cilik umur 3 tahun wedok didemok-demok dia tersahwati, ya batal wudune. Yang enggak batal itu kalau misalkan tidak tersahwati. Nah, beda kalau yang dewasa, foto-foto dewasane terus kesenggol meskipun nyahwati utawa ora ya tetap batal. Ajnabiyah ini yang ini rojulin wa mroatin, laki-laki dan perempuan, kabiro ini yang dewasa keduanya, asnabiyah ini yang keduanya itu tidak ada hubungan mahram, artinya orang lain. Beda kalau misalkan sama saudara kandung itu tidak apa-apa, atau istri bukan mahram, istri itu orang lain. Batal. Karena istri itu bukan mahram. Mahram itu kan artinya perempuan yang haram dinikahi. Nah kalau istri itu haram dinikahi, misalnya pegatan orang iso balik meneh, karena haram dinikahi. Tapi kan karena istri bukan mahram, akhirnya masih bisa dinikahi lagi. Jadi pernikahan itu tidak menyebabkan kemudian istri itu jadi mahram, enggak, tetap batal. Kecuali ibu mertua. Nah, ibu mertua itu termasuk mahram sebab pernikahan. Bahkan ketika kita misalkan misalkan cerai dengan istri, tetap ibunya istri itu selamanya jadi mahram kita. Meskipun pegatan karo anaknya, kita sentuhan dengan ibu mertua tidak batal wudunya. Karena termasuk mahram yang takbid, mahram yang selamanya. Nah, sentuhan itu bila hailin tanpa penghalang. Berarti kalau ada penghalang enggak apa-apa. Misalnya di brongkos plastik atau kos tangan. Beda gini, hail itu yang menghalangi. Hail itu beda dengan satir. Kalau hail itu yang menghalangi, baik itu berayang ataupun tidak, itu disebut hail. Nah, ini misalkan plastik, misalnya plastik wadah es niku nggih. Kan tangan kita dilebokke iki, brongkos. Terus ndemok wong wedok liya, itu enggak batal. Itu namanya hail meskipun kulit kita kelihatan. Tapi kalau satir itu dalam sholat nutup aurat itu pakainya satir. Sehingga kalau orang sholat kok walaupun ditutupi tapi berayang tetap batal sholatnya. Nah, kalau dalam sentuhan kulit itu mung hail, tidak harus satir. Ada penghalang, yang penting ngalang-halangi. Walaupun pakai plastik bening, demok wong wedok ya enggak batal. Tapi ya plastik bening itu enggak bisa dipakai untuk sholat, karena sholat itu syaratnya harus satir, bukan hail. Nek satir itu yang warna kulitnya ketutupan. Mana kalau ada orang kok pakai ruku berayang banget sampai ketok kulitnya itu warnanya itu ya maka sholatnya tidak sah. Illa dhufron, karena tadi sentuhan kulit, berarti selain kulit enggak apa-apa. Illa dhufron, kejaba kuku au sya'ron atau rambut au sinan atau untu, fala yang kudu moko orang batalake. Apa mau kuwi demok kuku, terus kemudian demok rambut, demok untu, itu orang batalake al wudu aing wudu. Nah, berarti kalau misalkan jenengan sudah punya wudu terus nyentuh rambutnya istri enggak batal.
atau demok kukune dawa didemok-demok ora batal, atau demok untune bu nyengir bu, nah, demok untune mboten batal, karena yang batal itu adalah sentuhan kulit. Nggih, ngoten niku niki menurut kitab niki ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik kubul ataupun dubur. Kemudian yang kedua, hilangnya akal disebabkan karena tidur atau mabuk ataupun pingsan, ayam dan sebagainya. Yang ketiga, batalnya wudu disebabkan karena menyentuh kubul ataupun dubur anak Adam, baik miliknya sendiri ataupun milik orang lain, baik yang disentuh itu dewasa atau kecil ataupun hidup ataupun mati. Yang keempat, yang batalkan wudu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dan ini nyuwun sewu, kayak ada orang itu kan sebenarnya dia aslinya laki-laki, tapi kemudian dia pindah transgender jadi wedok, kayak seperti cinta Laura kan ya terus bisa almarhum merasa dirasani si urip wae si kurus ini loh, Cinta Luna bukan Lucinta Luna. nah ya? Iya. Lucinta itu ya, bukan Luna Maya, bukan. Lucinta itu kan aslinya laki-laki, tapi dia dipermak, dioperasi sehingga ketok ayu ngono, kaya wong wedok walaupun suaranya masih kaya lanang. Nah, itu kalau misalkan ada perempuan nyentuh dia, ya batal. Wudunya batal karena dia aslinya laki-laki. Ya kayak dulu Dorso itu kan laki-laki, kemudian dioperasi jadi wedok, ada perempuan nyentuh dia, ya batal. Jadi asli nopo, aslinya lanang ya lanang, senajan diketok terus diamplas rokok ya lanang ya tetap lanang. Atau ada yang dia itu perempuan terus berubah jadi laki-laki, kayak sopo ya wingi itu. Aslinya perempuan terus berubah jadi laki-laki. Jadi kayak penampilannya lanang persis lanang. Nah, kalau kita nyentuh dia ya batal. Meskipun kita laki-laki nyentuh dia batal karena dia aslinya adalah perempuan. Pun mboten mawon, kecuali kalau ada namanya hungsa muskil. Hungsa muskil itu memang dia itu tidak bisa diidentifikasi laki-laki dan perempuannya. Aslinya gitu. Jadi aslinya ki lanang apa wedok itu kangelan. Maka nanti cara identifikasinya dia punya 2 kelamin. Hermafrodit ya, 2 kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, dilihat mana yang berfungsi. Apakah yang berfungsi ini dari apa selangnya atau dari showernya, dari yang laki-lakinya apa dari perempuannya. Kalau yang lebih berfungsi keluar air kencing lebih banyak dari kelamin laki-laki, yang dari kelamin perempuan itu cuma sedikit, ya berarti dia laki-laki. Buat teman-teman nih, mau pertanyaan monggo. Ya Rabbana darabna bi annana